Alhamdulillahilladzi farada alaina asyama fi Ramadan wa huwa syahrun mubarakun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhas shaimun, faya ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah bihaqqi tuqatih, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ya mudah-mudahan kita sekalian yang hadir ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa syukrulillah, puji dan syukur tiada pernah lupa dan tiada pernah berhenti kita panjatkan selalu kehadirat Allah Ta'ala yang tiada pernah lupa dan tiada pernah berhenti melimpahkan nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan siang yang membahagiakan kita ini, kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Allah mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Yang dengan nikmat itu kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, pada majelis yang mulia ini, li iqamati sholatil jum'ati fi jama'atin, di dalam rangka kita menegakkan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kehadiran kita pada majelis sholat Jum'ah ini semata digerakkan oleh hati kita, dan itulah hati yang diliputi oleh iman dan takwa. Maka kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan nikmat Allah, kita diberikan nikmat iman dan istiqomah, melaksanakan perintah Allah di bulan suci ini, menjalankan ibadah puasa yang memasuki hari ke-7. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua kesehatan dan umur panjang,
sehingga kita dapat menyelesaikan kewajiban puasa kita di bulan Ramadan ini, dan kita niatkan sungguh-sungguh kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu kita menjumpai Ramadan yang akan datang. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita, marilah kita bersyukur, karena bersyukur juga merupakan salah satu akhlakul karimah, merupakan karakter mulia dari orang yang beriman. Sekaligus bersyukur akan menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi sarana terhadap turunnya nikmat Allah yang lebih banyak lagi kepada kita. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum, sungguh jikalau kalian bersyukur pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian semuanya. Mensyukuri nikmat Allah adalah memanfaatkan semua pemberian Allah dengan baik, dengan benar, pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka orang yang sehat dan dia bersyukur adalah orang yang memanfaatkan umur dan kesehatannya litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang dikaruniai harta benda, uang dan fasilitas-fasilitas di dalam kehidupannya, dan dia bersyukur, adalah orang yang memanfaatkan uang dan harta yang dimilikinya litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena nikmat yang diberikan kepada kita kemungkinannya ada dua, bisa jadi mendekatkan kita kepada jalan ketaatan kepada Allah, tetapi pada sisi yang lain sangat mungkin dan sangat berisiko nikmat yang kita terima itu justru mendekatkan kita kepada jalan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, yang punya komitmen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya Allah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Kewajiban itu diberikan kepada kita dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. La'allakum, la'alla adalah artikel atau kata sandang di dalam tata bahasa Arab yang penggunaannya adalah littaraji wat tawaqu, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Jurumiyah, untuk mengungkapkan harapan atau ekspektasi. Orang yang berpuasa diharapkan oleh Allah dia nanti akan menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah proses. Oleh karena itu kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, yang artinya proses itu akan terjadi manakala orang yang berproses itu melaksanakan prosesnya dengan sebaik-baiknya. Kita berproses dengan puasa kita. Tujuan dari proses itu la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. La'alla adalah harapan. Harapan itu bisa tercapai, bisa juga tidak tercapai. Harapan itu bisa tercapai, diperlukan ikhtiar, usaha dari kita. Oleh karena itu tujuan orang berpuasa, kemudian dia mencapai tujuan puasanya, menjadi orang yang bertakwa, akan dapat tercapai kalau orang itu berpuasa dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita potensi bahaya dari orang yang berpuasa. Ada kemungkinan dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa
dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Berpuasanya memang iya, dia berpuasa, dia bangun sahur, dia makan sahur, dia pun tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang di siang hari puasa. Tetapi ternyata orang ini mempunyai resiko, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasanya tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan pahala dan ridho dari Allah. Siapakah orang ini? Nabi memberikan peringatannya kepada kita. Di antaranya adalah malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa 'ala Allahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak menahan, yang tidak bisa menahan dirinya dari kata-kata yang sia-sia pada saat dia sedang berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan di dalam dia menahan lapar dan dahaga. Maka salah satu yang berisiko menjadikan puasa kita tidak berpahala karena kita melakukan atau mengucapkan kata-kata yang sia-sia, qaula zur, kata-kata yang sia-sia, yang tidak produktif, yang tidak berguna, yang merugikan orang lain, yang menyakiti orang lain. Bentuknya bisa bermacam-macam. Apakah itu candaan-candaan yang tidak senonoh? Apakah itu ghibah? Apakah itu fitnah? Apakah itu menyebarkan kebohongan atau berita-berita yang tidak benar? Orang yang berpuasa diharapkan bisa menahan dirinya. Pada era sekarang ini, perkataan tidak saja perkataan verbal, tetapi perkataan-perkataan yang berupa narasi-narasi di media sosial. Maka sudah semestinya kita pun menahan diri. Seandainya ada informasi-informasi, ada postingan-postingan yang sekiranya kita tidak mengetahui kebenarannya, maka supaya kita tidak terjebak di dalam qaula zur, kata-kata yang sia-sia saat kita sedang berpuasa, maka sebaiknya kita bisa mengkonfirmasi kebenaran suatu berita sebelum kemudian kita sebarkan, atau kita memilih untuk tidak ikut menyebarkan seandainya kita tidak yakin dari kebenaran berita atau informasi yang kita kirimkan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Allah ingin menjadikan kita manusia yang luar biasa dengan puasa ini. Kalau orang berkata semaunya, itu adalah orang biasa, lumrah saja. Tetapi yang tidak biasa itu bagaimana orang bisa mempunyai kendali atas sifatnya yang berupa kata-kata yang tentu saja seorang muslim itu khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Kita memberikan manfaat melalui narasi-narasi yang kita sebarkan, melalui kata-kata yang kita ucapkan, memberikan kesejukan, ketenangan, kebaikan kepada orang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk dapat berpuasa dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah ridho dengan puasa kita. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.